Hindari tanggal-tanggal ini jika kalian mau balik dengan selamat. Yuk kita akan buka kartunya, nggak ada intro, nggak ada apa, karena ini penting buat kalian semua. Berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan apa yang saya lihat dalam mimpi-mimpi saya, nggak ding, dari kartu aja sih. Kita akan lihat dari data bahwa, kita lihat dari data deh, nggak usah coba untuk kita berargumentasi atau memiliki teori sendiri. Ada 2.945 kecelakaan ini terjadi. Dan ini hanya terjadi saat berangkat mudik saja loh, belum baliknya. Dan ini terjadi dalam kurun waktu 10 hari saja. Artinya 290 kecelakaan per hari selama periode berangkat mudik, belum balik. Kenapa saya bilang ada tanggal-tanggal yang berbahaya? Ini adalah karena, dan kita akan tahu dengan menggunakan fakta ini, kita akan bisa lebih menghitung kapan kita harusnya balik untuk menghindari menjadi korban dalam arus balik yang akan terjadi sebentar lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau menurut saya di sini, mudik ini durasinya lebih lama. Persiapannya itu bisa jauh-jauh hari sebelumnya. Ada yang sudah mudik dari 2 minggu sebelum Lebaran. Dan karena itu ini terbagi secara merata. Sedangkan kalau arus balik ini tidak seperti itu. Arus balik ini harus diwaspadai karena semua orang ini masuk di tanggal yang sama. Di tanggal 9 nanti. Sedangkan semua orang itu pengen lebih lama ada di kampung. Artinya mereka baliknya pasti mepet-mepet. Berangkatnya pengen cepet-cepet. Nah, ini adalah satu hal yang akan menyebabkan penumpukan arus balik. Ini akan lebih besar dan kecelakaannya bisa jadi lebih besar daripada arus mudiknya. Jika kalian nanya angka, nanya tanggal, oke, saya akan katakan bahwa berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan kebiasaan orang Indonesia yang turun-temurun dari dulu hingga sekarang, maka hindari tanggal 7 dan 8 nanti jika kalian mau balik. Loh, tapi kan kita harus tanggal 9. Ya salah dewe. Kenapa kalian tidak kembali di tanggal 5 atau 6 besok atau tanggal 4? Karena ini satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan. Sehingga untuk kalian semua yang tergantung moda transportasi umum atau mengendarai mobil sendiri, bukan yang naik pesawat atau naik kereta api, maka saya sarankan silahkan balik lebih awal. Atau kalau enggak, mendingan telat di belakang. Hindari tanggal tersebut kecuali terpaksa. Bahkan kalau menurut saya, akan lebih baik untuk bolos aja sekalian. Udah dibablasin. Karena kalau kalian bolos dan ya wes lah, apapun yang terjadi kita akan terima nanti akibatnya. Kalian akan memiliki kesempatan selamat lebih tinggi dibandingkan memaksakan kembali di tanggal tersebut nanti. Ingat loh, kita udah 2 tahun nggak mudik. Artinya orang-orang yang terbiasa mudik ini skillnya tuh menurun. Dan jalanan di mana tempat semua orang ini tumplek-blek di sana, maka banyak hal yang negatif akan terjadi. Maka tetap waspada dan harus diwaspadai ya. Bahkan kalau begini caranya, saya sih melihat bahwa potensi kecelakaan ini akan lebih tinggi. Bisa di atas 3.000. Dan kemungkinan kematiannya ini juga pasti akan meningkat. Walaupun kemarin ini ternyata meleset dari apa yang saya ramalkan. Dan saya kalau meramal meleset, kalau meramal buruk itu happy. Sehingga kalau artinya seperti itu, kalian artinya mendengarkan dan mencoba untuk menggagalkan ramalan saya. Tapi kalau ramalan baik terus saya ramalkan itu gagal, itu yang malah saya sedih. Jadi saya di sini sangat happy kalau ternyata jumlah kecelakaan dan korban jiwa itu menurun dari mudik sebelumnya. Tapi ini ingat, belum selesai karena kita baru setengah jalan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini. Dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Nah, caranya gimana dong? Caranya sebenarnya sederhana. Kalau kalian memang mau balik, usahakan balik kalian itu di pagi hari. Jangan siang menuju ke sore atau sore menuju ke malam. Kecuali yang mau mengendarai moda transportasi umum. Karena apa? Kemungkinan cuaca berubah-ubah. Kewaspadaan orang yang juga menurun. Kalaupun kalian di sini itu waspada sekali, orang lain bisa mempengaruhi ini. Maka hati-hati dan perhatikan jam keberangkatan kalian.
Dan juga hati-hati juga. Ini satu hal yang saya yakin kalian pasti tidak akan sadar. Bahwa saat kalian nanti arus balik itu terjadi di tanggal 7 dan 8 itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Otomatis orang-orang yang nggak mudik atau nggak balik di sini itu akan berlibur di hari itu tadi. Mereka juga pasti akan pengen liburan terakhir. Maka dipastikan ini akan terjadi penumpukan arus kendaraan yang sangat besar yang kalian harus waspadai. Karena bisa jadi kalian akan terlibat atau kalian menyebabkan sebuah kecelakaan yang tidak kalian inginkan. Maka tetap berhati-hati dan tetap harus dihitung berangkatnya mau tanggal berapa nanti. Kalian harus juga perhitungkan kendaraan itu sudah capek berangkat mudik, muter-muter di sana, apalagi kalian semua. Kalian juga capek. Apalagi kalau ternyata nyetirnya nggak bergantian. Maka kita akan ketemu capek-capek, ketemu di jalan, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau bisa, balik lebih awal dan dibagi waktunya. Agar kalian semua bisa selamat dan kita bisa gagalkan ramalan saya tadi, sehingga kalau bisa nggak ada kematian lagi, dan ini semua akan menjadi mudik paling aman yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Nah memang iya, takdir itu di tangan Allah, Mas Darko, nggak usah sok-sok ngeramal seperti itu. Nah, saya katakan di sini, takdir memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kalian lompat dari tebing setinggi 100 meter, kalian sudah dipastikan itu kalau nggak mati, ya kalian akan lumpuh. Coba kalian minum obat serangga sekarang di sebuah rumah kosong. Kalau nggak ada yang nolongin, kalian juga pasti akan mati. Itu artinya apa? Takdir memang Tuhan yang menentukan, tapi kita yang berusaha. Maka janganlah kita akan menjadi korban dari kebodohan kita sendiri. Dan ramalan saya ini adalah sebuah peringatan yang bisa dihindari jika itu buruk, dan bisa ditambah kemungkinan untuk terjadi jika ternyata itu baik. Maka izinkan saya untuk mengatakan satu mantra yang akan menyelamatkan kalian semua agar kalian bisa kembali dengan tenang dan menghindari tanggal tersebut jika kalian tidak terpaksa. Maka mantranya adalah biar lambat asal selamat. Ora popo kalian telat. Nggak masalah jika kalian ternyata merugikan kesempatan untuk bisa berkumpul lebih lama. Toh sudah ketemu juga setelah 2 tahun. Sekarang juga ada Zoom. Kita juga akan bisa mengajak mereka nanti mungkin pergi ke kota besar. Kita utamakan keselamatan. Karena apapun ini safety is number one. Sehingga yuk kita pergi dengan selamat, kita kembali pula dengan selamat. Dan kalaupun kita tidak ingin kembali, maka keinginan tersebut akan menjadi lebih baik bagi kita, orang-orang sekitar kita, dan negara kita nanti. Ini yang bisa saya bacakan. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian.